Selamat malam saudara-saudara sekalian. Ini hari Senin permulaan minggu dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan hukum mengasihi. Ini yang menurut Tuhan kita Yesus Kristus adalah hukum yang terutama. Saudara bisa membaca di ketiga sinoptik, tapi hari ini kita akan merenungkan Markus pasal yang ke-12. Markus 12 kita membaca ayat 28 sampai dengan 34 ya. Markus 12 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa.
Tuhan berkati untuk perenungan malam hari ini. Engkau menolong dan memberkati hamba-Mu, dan Engkau juga memberkati siapa kami merenungkan bersama-sama. Pimpinlah supaya sungguh-sungguh firman-Mu boleh Tuhan tanamkan di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dan boleh berbuah di dalam anugerah, di dalam pertolongan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ini bagian yang kita nggak bisa overemphasize ya di dalam kitab suci, ini bagian penting sekali. Tadi kita mulai dengan satu lagu yang terkenal tentang Thy Loving Kindness, ya, sedikit ada kaitan dengan ini, meskipun istilahnya agak sedikit berbeda ya. Itu chesed, steadfast love of God, loving kindness-nya Tuhan. Kita mengenal Allah yang memiliki atribut seperti ini, ya, dan kita mendapatkan hukum untuk mengasihi Allah, sebagaimana Allah itu adalah kasih. Sudah untuk orang-orang Yahudi ya, ini sudah tahu bagian ini kan sebetulnya merupakan satu quotation dari Deuteronomi pasal ke-6 ya, ini Shema ya yang terkenal itu. Itu untuk orang Yahudi, soalnya ini orang Yahudi yang saleh maksudnya ya. Mereka mengucapkan ini ya, itu setidaknya 2 kali sehari, morning and evening ya. Jadi ini pagi hari, petang hari ya, orang Yahudi itu mengatakan kalimat ini, mengingatkan diri mereka ya. Maksudnya ini ya, Deuteronomi 6 ayat 4-5 ya. Jadi waktu Yesus Kristus menekankan bagian ini, sekali lagi ini bukan sesuatu yang asing sih untuk orang Yahudi. Cuma yang unik di sini ya, seperti saudara melihat, ini kan digabung ya, sebetulnya dikatakan oleh Yesus Kristus ini adalah gabungan dari 2 kutipan di dalam perjanjian lama. Love your neighbor as yourself itu dari Levitikus ya, dari Imamat 19 ayat 18. Kalau yang mengasihi Tuhan itu diambil dari Deuteronomi, Ulangan pasal 6 ayat 4 ayat 5 ya. Biasanya orang Yahudi ya waktu mengerti bagian ini ya, mengerti di dalam 2 bagian yang berbeda ya, dua-duanya dari Old Testament mereka tahu ya. Tapi ya menurut para scholar ini nggak ada bukti sebelum Yesus ya. Itu kedua hukum ini ya, love of God dan juga love of humanity ya. Love of neighbor ini digabungkan. Yang ini bagian ini ini adalah original dari Yesus Kristus. Maksudnya begini orang nggak tentu menggabungkan ya, nggak tentu mengintegrasikan antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah itu bisa mengambil bentuk yang luar biasa abstrak ya, abstrak dan ya variasi mistisisme gitu misalnya ya. Kasih kepada Allah yang highly vertical gitu ya. By way of contemplation perhaps gitu ya. Even so mystical ekstase dan sebagainya gitu. Tapi ini nggak konkret kalau nggak digandengkan dengan kasih kepada manusia. Jadi kasih kepada Allah yang tanpa kasih kepada manusia itu somehow bukan yang di dalam ajaran teologi dari Yesus Kristus ya. Di sisi yang lain tentu saja kita juga ada persoalan humanisme ya, kasih kepada manusia. Manusia sebagai yang paling penting, yang paling tinggi ya. Penyembahan manusia even gitu. Enggak ada Allah di sana. Enggak berkaitan dengan kasih kepada Allah, highly moral, sangat-sangat ini ya, tinggi moralnya gitu. Highly moralistic. Tetapi ya nggak berkaitan dengan kasih kepada Allah gitu. Bahkan bukan cuma nggak berkaitan ya, hostile terhadap ide tentang Allah gitu. Tapi kita melihat di dalam kombinasi ini ya, di dalam integrasi ini ya, kasih kepada Allah itu justru ekspresinya itu atau mengekspresikan diri ya, di dalam kasih kepada sesama ya. Seperti ditulis dalam salah satu komentari dikatakan love of neighbor itu chief means of loving God. Itu adalah sarana yang paling utama, yang paling puncak ya, kita mengekspresikan cinta kasih kita kepada Allah. Di dalam 1 Yohanes ya, itu 1 Yohanes 4 ayat 20 ya, kita membaca kalau kita
Kalau seseorang mengatakan ia mengasihi Allah, ya dia mesti mengasihi saudaranya. Dia mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya, ya dia sebetulnya adalah seorang pendusta ya. Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ya. Sudah bisa membaca dalam ayat 11, ayat 19, ayat 20 ya. Kita mengasihi Allah, Allah demikian mengasihi kita, maka kita perlu ya, sudah seharusnya untuk mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saya di dalam pengertian ini ya, saya Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, untuk melihat hukum kasih ini sebagai hukum yang terutama. Ya. Kita sudah pernah mengatakan ya, saya, kalau kita nggak bertumbuh di dalam kasih kepada Allah ini, kasih kepada sesama, ya kita sebetulnya nggak bertumbuh. Saya. Orang yang nggak bertumbuh di dalam cinta kasih, ya dia berarti nggak bertumbuh. Dia bisa bertumbuh di dalam banyak hal lain, ya, tapi kalau bagian ini gagal, berarti sebetulnya nggak ada pertumbuhan. Karena seluruh pertumbuhannya sejati yang dikerjakan Roh Kudus itu membawa ke sini, membawa ke sini. Kasih yang lebih dalam kepada Allah dan kasih yang lebih dalam kepada sesama. Saudara Henry Scougal ini ya, saya memberikan satu description atau gambaran tentang loving God ini ya, di dalam bukunya The Life of God in the Soul of Man. Ya bukunya nggak terlalu tebal, saudara silakan baca, itu salah satu buku spiritualitas reform yang sangat baik, Henry Scougal ya, Scougal. Dia mengatakan bahwa love and affection itu ya, itu dengannya holy souls, jiwa-jiwa yang kudus itu dipersatukan dengan Allah. Kita bersatu dengan Allah itu dengan atau melalui cinta atau kasih ini. Nggak ada orang yang bersekutu dengan Allah yang adalah kasih terus nggak mengasihi, itu nggak ada sebetulnya itu. Kalau kita nggak mengasihi ya berarti kita nggak sedang bersekutu dengan Allah. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebencian itu ya, itu dia nggak sedang bersekutu dengan Allah. Nggak mungkin orang bersekutu dengan Allah memiliki hati yang seperti itu. Lalu dia menjelaskan lebih lanjut, saya kutip dalam bahasa Inggris saja, Henry Scougal. Love is that powerful and prevalent passion by which all the faculties and inclinations of the soul are determined, and on which both its perfection and happiness depend. Jadi kasih cinta itu adalah passion, gairah yang sangat-sangat kuat, sangat berkuasa, ya, yang olehnya ya semua faculties ya, faculties of the soul itu ya, maksudnya pikiran kita ya, akal budi, understanding, jiwa, hati ya, ini ya, faculties and inclinations ya, kehendak kita, kecenderungan hati, hasrat, ya. Inclination of the soul ya, kecenderungan, gerakan, hasrat jiwa kita itu ditentukan olehnya. Dan yang juga di atasnya atau terhadapnya, di atasnya itu baik kesempurnaan maupun happiness, kebahagiaan itu bergantung. Apa cinta kasih. Saudara, kalau kita di dalam kehidupan kita gagal mencintai ya, hidup kita itu miserable sebenarnya itu. Miserable. Kita jadi orang yang kasihan sekali ya, kalau kita dikuasai oleh kebencian itu, kita menghancurkan dan merusak diri kita sendiri sebetulnya gitu. Karena kita akan masuk ke dalam satu penjara ya, penjara jiwa itu. Kasih itu membebaskan, kasih itu memberikan kebahagiaan yang sejati. Alkitab mengatakan lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima ya. Kita percaya orang menerima itu pasti berbahagia, ya, tapi memberi lebih berbahagia kata firman Tuhan. Demikian juga kita bisa mengatakan prinsip yang sama ya. Orang dikasih tentu bahagia ya. Tapi mengasihi itu lebih berbahagia daripada dikasihi. Allah itu mengasihi ya, mengasihi terlebih dahulu. Maka dia lebih bahagia daripada saudara dan saya karena dia mengasihi. Dia juga menerima cinta kasih kita, tapi kasihnya itu sempurna ya. Cinta kasihnya itu sempurna dan itu adalah kebahagiaan. Dan saudara dan saya diundang bukan hanya untuk dikasihi oleh Allah yang sudah bahagia itu,
Dikasih oleh Allah itu bahagia, saya. Kita diundang juga untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ya. Seperti dirimu sendiri, seperti dirimu sudah dikasihi oleh Allah. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menginginkan kita untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang lebih tinggi, ya, di dalam kebahagiaan yang lebih besar. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, ya, pengalaman kita dikasihi oleh sesama, oleh manusia, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya. Tentu suami, istri, anak, orang tua, dan sebagainya, ya. Family yang paling dekat mungkin bukan, bahkan juga sahabat, gitu. Itu terbatas, ya, saya, terbatas. Gitu. Di dalam keterbatasan itu, saya, manusia itu harus belajar, ya, untuk mendapatkan, menyerahkan dirinya itu sepenuhnya dikasih oleh Allah, yang kasihnya itu sempurna. Gitu. The more kita craving, the more kita ini mengharapkan kasih daripada manusia, ya. The more kita desperate kali, ya, soalnya karena kita akan berurusan dengan brokenness, ya, gitu, berurusan dengan fragmentasinya, ya. Kita berurusan dengan keterkepingan, ketidaksempurnaan, ya. Kasih manusia yang campur, ya, dengan bau-bauan yang tidak sedap itu. Nggak bisa sepenuhnya memuaskan saudara dan saya. Kasih Allah lah yang sungguh-sungguh memuaskan. Maka kita perlu merenungkan kasih Allah. Sehingga waktu kita mengasihi, waktu kita mengasihi sesama, waktu kita mengasihi Allah kembali, kita mengasihinya itu sincere, kita mengasihinya itu tulus. Kita nggak mengharapkan kembali lagi, enggak gitu. Karena apa? Karena kita mengasihi karena terlebih dahulu dikasihi. Karena waktu kita mengasihi, kita bukan mengasihi supaya kita dikasih kembali, bukan. Tapi karena kita justru terlebih dahulu dikasihi, maka dengan kasih yang kita terima dari Tuhan, kasih yang sempurna itu, saudara dan saya mengasihi Allah kembali, ya. Mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasih kita sendiri juga nggak sempurna, saya. Sama seperti waktu kita tadi mengatakan kasih yang kita terima dari sesama kita, ya. Bahkan dari orang-orang yang paling dekat itu nggak sempurna, ya. Dan karena itu kita harus mendapati kasih yang sempurna itu dari Allah sendiri. Demikian juga kasih kita, ya, kepada sesama itu juga tidak sempurna, ya, di dalam hal ini. Tapi di dalam ketidaksempurnaan ini, ya, Tuhan mau kita terus-menerus bertumbuh, dikuduskan, ya, sehingga kita hari demi hari itu boleh masuk ke dalam cinta atau kasih yang semakin lama itu semakin dalam. Waktu kita mencintai semakin dalam, kita semakin mengenal Allah itu seperti apa, Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, yaitu yang kasih itu tadi. Dan kita mengenal itu dari pengalaman, bukan dari contemplation saja gitu, tapi ya dari pengalaman yang hidup, pengalaman hidup yang mengasihi, ya, di dalam hal ini. Ini satu undangan saya, dan melanjutkan ini, ya, Pak, kutipan dari Henry Scougal. Dia mengatakan, the worth and excellency of a soul is to be measured by the object of its love. Tadi kita mengatakan kasih kita kepada sesama itu nggak sempurna, gitu, ya. Kita boleh melanjutkan lagi kalimat ini, saya. Sesama yang kita kasih pun itu juga nggak sempurna, loh, sebetulnya. Kasih kita kepada sesama itu nggak sempurna. Sesama kita, ya, yang kita kasih itu juga nggak sempurna, saya. Kita waktu dikasih pun kita sendiri juga nggak sempurna. Lalu Scougal mengatakan, the worth and excellency of a soul is to be measured by the object of its love. Apa sih yang dia maksud? Ya, harga, excellency, ya. Apa ya, saya terjemahannya, ya? Nilai, harga, dignitas, ya. Kelayakan, kecemerlangan, terjemahan agak bebas, ya. Kecemerlangan jiwa itu ditentukan, diukur oleh apa yang dicintainya, apa yang dicintai oleh jiwa itu. Kalau jiwa itu mencintai yang rendah, ya, maksudnya cinta kita yang habis-habisan itu, ya, dipakai untuk mencintai yang tidak sempurna, maka hidup kita akan, ya, menjadi jahat, ya. Misalnya uang, gitu, ya, misalnya. Kita menyerahkan cinta kita, ya, menjadikan uang itu sebagai objek cinta kita, ya. Ya, hati kita akan menjadi jahat, ya. Tetapi kalau kita mencintai yang sempurna, dan Allah itu sempurna, ya, Allah itu sempurna.
Maka Scougal mengatakan kita ini akan diubahkan, ya, ditransform. Spirit kita akan diimprove, ya. Kutipan, into a conformity with the perfections which it loves. Waktu saudara dan saya mengasihi Allah, ya seperti dikatakan di sini, ya, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita, ya. Kita sendiri akan diubahkan menjadi semakin menyerupai Allah. Dan ini nggak pernah mengecewakan, saya. Ini nggak pernah membuat saudara itu terus kemudian kehabisan energi atau letih, ya. Enggak sih, saya. Nggak ada orang mengasihi Allah menjadi letih, itu nggak ada. Kita justru menjadi letih, lesu, ya. Waktu kita itu mengasihi yang tidak sempurna. Nyebelin, saya, mengasihi yang tidak sempurna itu, ya. Bisa capek. Karena yang tidak sempurna itu nggak bisa memberikan kembali, ya, di dalam hal ini. Tapi kalau kita mengasihi Allah, Allah itu nggak pernah berutang kepada saudara dan saya. Sebelum dia merespons kasih saudara dan saya, dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Bagaimana dia bisa berutang kepada kita? Saya nggak mungkin. So, mengasihi Allah itu adalah kebahagiaannya sesungguhnya. Nah, meskipun tadi kita mengatakan, ya, kasih kepada Allah itu mesti ada konkretisasinya, ya. Konkretisasinya itu ada dalam kasih kepada sesama, ya. Tadi kita mengatakan kan, Yesus menggabungkan ini menjadi, ya, istilah double commandment itu kan bagus, ya. Saya suka istilah ini, saya. Double commandment, ya. Bukan two commandments, bukan, saya. Ini bukan two commandments, ada beda, ya, saya. Kita pakai istilah double commandment, singular commandment, nah, ya. Tapi double gitu. Atau istilah lain twofold, ya. Kita bilang twofold, ya. Itu hukum yang satu ini, saya. Hukum ganda, ya. Hukum ganda. Double commandment. Bukan dua hukum, saya, bukan. Ini satu hukum, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu satu hukum. Kita nggak diberikan kesempatan untuk mengembangkan semacam mistisisme yang tanpa humanistik aspek, ya. Mengasihi Allah terus kemudian ternyata condemn manusia, mengasihi Allah terus menjadi orang yang self-righteous. Gitu. Kita nggak diberikan ruang, ya, saya, untuk itu. Gitu. Karena kasih kepada Allah, ya, berarti kasih kepada manusia. Gitu. Tapi kita nggak diberikan ruang juga untuk humanisme yang tanpa Allah itu tadi. Gitu. Karena ini satu hukum, ya, satu paket, ya, saya. Yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Yang mengasihi sesama, mengasihi Allah. Memang, saya, di dalam hal ini kasih kepada Allah itu, ya, adalah prerequisite, ya. Ini dasarnya, ya. Orang nggak bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Ya. Di sini kan dikatakan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya. Apa artinya? Tentu bukan di dalam pengertian narsislah dulu baru kamu bisa mengasihi sesamamu. Ya pasti bukan, ya. Kalau orang mengembangkan seperti itu, ya dia salah menafsir. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Seperti dirimu sendiri sudah dikasih oleh Allah secara sempurna. Seperti seseorang nggak mungkin membenci dirinya sendiri. Dia pasti mengasihi dirinya sendiri. Itu sebagai sesuatu yang sudah di-assume. Apalagi diri sendiri itu sudah dikasih oleh Tuhan secara sempurna. Ya. Jadi pemahaman, pengenalan akan Allah yang mengasihi kita itu menjadi dasar kekuatan kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, sebagaimana diri kita dikasihi secara sempurna oleh Allah. Mengapa, saya, ini adalah hukum yang terutama, ya, saya? Karena, ya, semuanya itu sebetulnya menuju ke sini, ya. Seluruh hukum itu penggenapannya, ya, atau digenapkan oleh, ya, cinta ini. Semua hukum yang banyak itu, ya, ada banyak hukum kalau sudah membaca, ya, di dalam ini Pentateuch Body itu banyak sekali pengaturan-pengaturan. Tapi semuanya itu, saya, itu bisa di-crystallize, ya, bisa disimpulkan di sini, ya, dikristalisasi, ya, jadi hukum kasih ini. Yang lain itu, ya, boleh dikatakan footnote terhadap hukum kasih. Menarik, waktu di dalam bagian ini saudara membaca ini kan, ini dikaitkan dengan ayat Shema ini kan, ya.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasih kepada Tuhan dikaitkan dengan keesahan Tuhan. Mengapa ini penting, saya? Karena ini against berhala atau idolatry, melawan berhala. Tuhan itu Esa, ya. Allah itu hanya satu, yaitu satu, Esa. Dan karena dia Esa, ya, maka kasihilah Tuhan Allahmu yang Esa itu, ya, yang kau sembah, yang satu-satunya itu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jangan membaginya dengan yang lain, karena nggak ada yang lain. Yang lain semuanya itu adalah berhala. Nggak ada Allah-Allah lain. Tuhan yang lain itu nggak ada, cuma satu ini. Satu-satunya Tuhan, maka kasihilah dia dengan segenap, ya, segenap apa yang ada padamu. Kasih itu adalah satu piety konkret, kesalehan konkret, ya. Kesalehan itu adalah monolatri, ya. Penyembahan yang benar kepada Allah itu adalah kesalehan konkret, penolakan terhadap berhala. Kalau kita mengatakan kita nggak menyembah berhala, ya, kita beribadah dengan benar, maka ya saudara, itu dinyatakan dengan kasih yang sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Ada respons yang total, ya, di sini, ya kan. Keesahan Allah, ketuhanan Allah yang satu itu. Dan di dalam bahasa ini, di dalam bahasa bahasa aslinya itu, ini waktu di sini dikatakan dengan, ini terjemahan bahasa Indonesia kan dengan, ya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya. Kalau kita bandingkan di bahasa Inggris juga somehow sama, ya, saudara. Ini apa? Terjemahannya I think sama juga. Coba kita bandingin, ya, saudara. Di Markus 12 ini. Ya, saya baca di ayat yang ke-30, ya. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Terjemahan ini sih memang sederhana, ya, saya. With. Tapi sebetulnya Greek preposisi yang dipakai itu adalah X. Sudah X. X itu artinya itu, kalau mau diterjemahkan lebih tepat, ya, saya. Sebetulnya bukan hanya with, ya. Oke, terjemahannya agak bebas, oke, with boleh juga dengan gitu, ya. Tapi sebetulnya dari dalam, ya, dari, ya, jadi bukan cuma dengan segenap hati, ya, tapi dari segenap hatimu, dari segenap hatimu. Menerjemahkan dengan, ya, boleh juga sih, ya, nggak terlalu salah dalam hal ini, ya. Tapi sebetulnya kata aslinya itu dikatakan waktu kita mengasihi Allah, itu kita mesti mengasihi itu dari hati kita, dari akal budi kita, dari kekuatan dari jiwa kita, ya. Ini bicara tentang sumbernya gitu, yang dari kita, ya. Tapi sumber kita sendiri ini dipenuhi, ya, balik lagi, itu dipenuhi oleh kasih Tuhan gitu. Kalau sumber dari kita sendiri benar-benar dari kekuatan kita, berhenti dari kita, ya bisa berhenti, ya, itu bisa kering, bisa exhausted, bisa tired. Tapi kalau sumber kita itu sendiri selalu dipenuhi oleh sumber ilahi yang dari Tuhan sendiri, ya nggak akan pernah kering gitu. Kita akan terus mengasihi. Dan waktu di dalam kehidupan kita ada saat-saat di mana kita merasa letih, capek, ya, kita merasa bosan mungkin, ya, kita merasa nggak kuat lagi. Itu saat yang penting, di dalam kehidupan kita terjadi seperti itu, ya. Jadi Tuhan sedang mengingatkan kita untuk rendah hati, datang lagi kepada Tuhan, untuk menimba kasih itu dari Dia. Sekali lagi, ya, saat-saat di dalam kehidupan saudara dan saya waktu kita merasa penat, capek, sepertinya kok sudahlah sampai di sini saja, begitu, ya. Di dalam relasi dengan sesama dan seterusnya. Saudara merasa kok very broken gini, ya, relation dan sebagainya. Ya, itu adalah saat dimana kita datang lagi kepada Tuhan dan memohon kasih yang dari Tuhan memenuhi hati kita sehingga
Waktu kita mengasihi, kita bukan menjadikan diri kita sebagai source yang ultimate, ya. Tetapi kita ini adalah source di dalam pengertian yang derivatif. Tuhanlah sebetulnya sumber kasih itu, ya. Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, lalu di dalam kekuatan dikasihi oleh Tuhan, kita mengasihi Tuhan dari dalam hati kita. Waktu dikatakan dari dalam hati kita, itu maksudnya apa, Saudara? Maksudnya hati kita, hati saudara dan saya itu sendiri mesti harus tersentuh oleh kasih Tuhan. Karena kalau kita sendiri nggak disentuh oleh kasih Tuhan, ya, kalau hati kita nggak tergerak oleh kasih Tuhan, ya kita nggak bisa, Saudara, mengasihi dari hati kita. Itu nggak bisa, Saudara. Karena hati kita nggak mungkin bisa jadi source kan di sini. Padahal preposisi yang dipakai itu X, ya. Dari sumber hati kita, gitu. Bagaimana ini bisa menjadi sumber, ya? Kalau hati kita sendiri itu tidak tersentuh oleh kasih Allah. Maka balik lagi, ya, Saudara, di dalam pengertian kasihilah Allahmu, ya, di sini ini juga sebetulnya terkandung di dalamnya satu peringatan, satu ajakan, ya, satu reminder untuk merenungkan lagi, ya, bahwa Allah kita yang esa itu mengasihi kita. Jadi dalam kasih Allah lah itu kita mengasihi Dia kembali, ya, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Mungkin bagian yang terakhir, ya, Saudara, menarik di dalam bagian ini, ahli Taurat di sini digambarkan positif, ya, Saudara. Ini agak jarang, ya. Jadi kita jangan prejudis juga, Saudara, setiap kali ahli Taurat seperti kayak negatif. Ternyata bagian ini nggak negatif, ya. Nah, ahli Taurat di sini, Saudara, kalau melihat flow-nya di dalam Markus, ya, karena kita membaca versi Markus, itu kan sebelumnya ini, ya, Yesus bersoal jawab dengan orang Saduki, ya, tentang kebangkitan. Lalu setelah ini, ya, setelah orang Saduki ini, lalu kemudian ada ahli Taurat, ya, mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab itu, terus kemudian tanya di sini, hukum mana yang paling utama? Markus di sini nggak mencatat, di dalam versi Markus, ya, Markus nggak mencatat bahwa ahli Taurat ini tanya untuk mencobai Yesus, nggak ada, ya, Saudara, itu. Dia tidak datang untuk mencobai Yesus, nggak ada tulisan itu di sini. Ahli Taurat ini datang tanya kepada Yesus dan Yesus menjawab. Dan bukan hanya itu, ya. Saudara membaca di dalam ayat 32 yang tadi kita sudah baca, ya. Orang ahli Taurat itu setelah Yesus memberikan jawab, ahli Taurat mengatakan, tepat sekali guru, benar katamu itu. Bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kalimat ini, ya, Saudara, ini keluar dari penghayatannya ahli Taurat ini. Maka Yesus mengatakan bagaimana bijaksananya jawab orang itu, ya. Orang ini adalah orang yang bijaksana bukan hanya karena dia secara persis dan tepat mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi juga karena dia bisa membandingkan ini, ya, bisa menyimpulkan, dia bisa menghayatinya, ya, membandingkannya dengan korban bakaran, korban sembelihan. Ya. Kewajiban-kewajiban agama seperti ini, Saudara, ini bisa dijalankan secara ritual, gitu, secara ritual belaka, ya. Ini bukan nggak penting, tentu saja ini juga penting. Tetapi, Saudara, yang mau dikatakan di sini sebetulnya, makanya Yesus bilang dia orang ini bijaksana, ya. Korban bakaran dan korban sembelihan, ya, ritual-ritual keagamaan itu, korban-korban keagamaan, kewajiban-kewajiban keagamaan, itu enggak tentu merupakan ekspresi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ternyata itu bisa menjadi satu korban yang kosong, ya. Maka Yesus kemudian mengatakan ini, ya, atau Markus mencatat Yesus melihat bagaimana bijaksana jawab orang itu, lalu Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Siapa, Saudara, yang melihat kerajaan Allah? Siapa yang berada di dalam kerajaan Allah? Tidak lain tidak bukan adalah mereka yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, dan segenap kekuatannya. Dan mereka yang mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri.
Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang demikian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah kami ini di dalam kekurangan kami mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama. Tuhan yang senantiasa membakar hati pikiran kami sehingga kami ini boleh mengasihi Engkau dengan lebih dalam lagi. Dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Seperti Tuhan juga sudah mengasihi kami. Dan ajarkan kepada kami untuk terus bertumbuh di dalam satu hal ini Tuhan. Jauhkan kami dari perasaan, sikap hati yang memegahkan diri karena hal-hal yang lain, tapi sebenarnya mungkin kami tidak bertumbuh. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, dan kami mohon Tuhan yang mengubah kami di dalam pertobatan terus-menerus setiap hari untuk diperbarui lagi kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam kehidupan di mana kami diwarnai dengan ketidaksempurnaan, dikasih oleh sesama, dan kasih kami kepada sesama, kasih kami kepada Tuhan juga tidak sempurna. Kami sekali lagi pada malam hari ini belajar untuk menyerahkan kehidupan kami di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Engkau yang mengasihi kami bukan dengan kasih yang setengah-setengah, tapi dengan memberikan putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami berdoa menyerahkan pertumbuhan kehidupan kami di dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Thank you.